Kalau undang-undang pers, kalau menurut saya untuk kepentingan kemerdekaan pers itu sangat kuat begitu ya, sangat kuat untuk kemerdekaan pers, kebebasan pers begitu ya. Walaupun implementasinya sekarang agak terganggu dengan ITE begitu ya, jadi agak terganggu dengan ITE. Tapi untuk yang undang-undang pers gitu, saya melihat justru perlindungan terhadap publik gitu ya di undang-undang ini belum kuat begitu, belum kuat. Jadi kalau ada publik yang dirugikan oleh media, dia menggunakan hak jawab begitu kan, kemudian mengadukan, dan kalau kemudian juga masih tidak puas kan dia bisa mengadukan ke area pidana misalnya, atau mengadukan ke polisi dan segala macamnya. Tapi kan itu juga sudah dibungkus oleh surat edaran Mahkamah Agung. Jadi maksud saya hanya ingin bagaimana supaya undang-undang pers ini juga memberikan porsi yang sangat kuat terhadap hak publik, hak masyarakat. Di mana masyarakat ini kan pemilik kemerdekaan pers itu kan bukan wartawan, bukan media menurut saya. Pemilik kemerdekaan itu adalah di undang-undang ini bunyinya kan adalah milik rakyat gitu. Milik rakyat. Nah, ini justru di isi pasalnya ini belum kuat begitu ya. Gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi gambaran tentang media atau pers Indonesia saat ini dan kira-kira prospek kedepannya seperti apa. Mumpung kita menjelang Hari Pers Nasional yang nanti jatuh pada 9 Februari 2022. Saya sudah mewawancarai Wakil Ketua Dewan Pers, kemudian juga para praktisi di media cyber, dan saya sekarang bertemu dengan seorang pakar komunikasi, mungkin juga pakar hukum, itu Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Beliau sekarang menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI. Tapi kebetulan juga beliau sekarang menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Bambang Sadono nih, senior nih. pakar juga. Pak Dadang mungkin bisa diceritakan ya sebagai latar belakang aja. Karir Bapak ya, mulai kuliah juga di bidang bahkan lebih spesifik ya, bukan komunikasi tapi jurnalistik gitu ya. Kemudian menjadi dosen, pernah menjadi ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan sekarang menjadi dekan Vkom, dan kalau tidak salah sudah kedua kalinya menjadi ketua ISKI. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang Sadono. Saya merasa terhormat ini bisa bincang-bincang di kanal ini bersama Pak Bambang Sadono nih ya. Luar biasa. Saya latar belakang saya sederhana sih Pak. Saya lulusan dari jurnalistik Vkom Unpad ya. Tahun 86 saya masuk ke jurusan yang memang waktu itu sudah jurusan ya, jurusan jurnalistik begitu ya. Tapi kemudian tahun berikutnya saya juga waktu itu belum ada larangan, sebetulnya ingin memperkaya hasanah kalau saya jadi wartawan gitu ya. Nyari ilmu lain lah gitu ya. Bahasa, ekonomi atau apa, kemudian hukum, dan waktu itu alhamdulillah dua-duanya lulus, di Unpad juga dua-duanya, sehingga saya sudah mulai tertarik dari awal kalau saya jadi wartawan ya tentu yang terkait dengan masalah hukum gitu ya. Nah, keinginan kuat menjadi wartawan itu rencana aja akhirnya Pak Bambang gitu ya. Karena begitu saya lulus gitu ya, saya diminta untuk mengabdi begitu di kampus begitu ya. Dan walaupun awalnya saya tidak tertarik itu, menolak gitu. Tapi akhirnya saya terima, dan alhamdulillah itu malah menjadi jalan yang mudah-mudahan terbaik buat saya.
jadi dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi di alma mater saya sendiri begitu ya. Nah, kemudian nggak lama mungkin tahun itu masih masuk tahun 94 Pak, tahun 94, kemudian tahun 98 99 saya sudah apa ya berkiprah di bidang kemahasiswaan, membantu kemahasiswaan. Kemudian tahun 2000 bersama dengan itu saya sudah jadi sekretaris jurusan Pak, sekretaris jurusan di prodi jurnalistik. Jadi sudah jadi sekretaris jurusan di prodi. Kalau dulu masih jurusan Pak, sekarang namanya prodi. Kalau dulu jurusan, mungkin semua juga sama ya tahun segitu masih jurusan, belum dikenal dengan prodi gitu ya. Ya, kemudian tahun 2003 saya diminta menjadi pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Nah, bersama dengan itu ada seleksi KPID di Jawa Barat tahun 2003 setelah di KPI pusat terbentuk, karena kan itu amanah dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, betul. Mas Bambang mungkin salah satu yang menggodoknya ya. Nah, kemudian saya ditugaskan, jujur aja saya ditugaskan gitu. Jadi bukan keinginan sendiri gitu. Ditugaskan nih, Anda harus masuk ke sana gitu. Coba daftar, kemudian jadi komisioner di Jawa Barat. Selama 6 tahun saya terpilih dan kemudian selama 6 tahun saya jadi ketua KPID Jawa Barat. Kemudian 2010 didorong ke KPI Pusat atas usulan beberapa teman-teman dan ikut seleksi di KPI Pusat dan terpilih jadi ketua KPI Pusat 2010 sampai 2012, walaupun sebetulnya masa baktinya 2000 sampai 2013. Nah, bersamaan dengan itu saya sudah menjadi anggota ISKI sejak lama, dari tahun 98 sampai 2000-an lah begitu ya. Kemudian aktif mengaktifkan ISKI Jawa Barat itu ya, bersama waktu itu ketua DPRD ya Pak Ruslan. Mungkin Pak Bambang mah kenal banget ya, karena beliau kan orang PR ya, pikiran rakyat. Sama-sama ketua PBI dulu. Nah, betul. Jawa Barat, saya Jawa Tengah. Betul ya, Pak Ruslan waktu itu ketua ISKI-nya, kemudian saya dorong untuk aktif, malah saya mendorong aktif malah diminta untuk menjadi ketua ISKI di Bandung, tapi saya tidak, karena saya sedang di KPI, kemudian ada teman yang kemudian jadi ketua umumnya, saya jadi ketua hariannya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya diminta di KPI Pusat pada saat kepengurusan Pak Supravito, saya menjadi wakil ketua. Kemudian pada saat Juliandri jadi wakil ketua, kemudian tahun 2016 ya, 2017 ada kongres di Jakarta, kemudian saya terpilih sebagai ketua ISKI untuk periode pertama, dan kemudian kemarin pada bulan Desember 2021 terpilih sebagai ketua ISKI untuk periode yang kedua. Sedangkan dekan saya itu dimulai di periode 2016. Dari 2016 selesai dari KPI itu tidak terlalu lama. Saya menjabat sebagai ketua prodi jurnalistik dulu selama 1 tahun. Kemudian 2016 diamanahi sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi sampai 2021 juga, dan kemarin per Januari 2021, kemudian Januari 2021 kemudian dipilih kembali sebagai dekan di periode kedua. Saya walaupun bukan anggota ISKI, karena saya itu aktif di dunia jurnalistik waktu itu ya, di Suara Merdeka, di PWI. Jadi seringkali ikut kalau ada acara-acara itu sebagai peninjau ya, apalagi ketika masa-masa awal televisi yang baru rame-ramenya itu kan ISKI sangat sangat berperan waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ini kegiatan ISKI, terutama kalau melihat tantangan ke depan yang menurut saya sangat luar biasa dengan hadirnya media digital ini? Iya, terima kasih.
Ya, ISKI kalau lihat perkembangan atau tantangan sekarang ini memang mau nggak mau melakukan banyak berbagai itu ya, Ya. reorientasi terutama sih sebenarnya, reorientasi, dan konteksnya adalah kenapa reorientasi, karena barangkali pada saat awal ISKI kan inginnya mengawal bagaimana perkembangan keilmuan komunikasi dan dunia profesi bidang komunikasi begitu ya. Pada beberapa tahun terakhir ini memang perubahan itu kan begitu cepat sehingga ISKI mau nggak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi begitu. Oleh karena itu kami di belakangan ini mudah-mudahan pada tahun ke depan ini kita akan melakukan transformasi organisasi, menguatkan konsolidasi ke dalam, tapi juga pada saat yang bersamaan gitu ya, kita juga ingin memberikan kemanfaatan kepada dunia akademik maupun dunia profesi bidang komunikasi. Yang dulu mungkin dunia profesi komunikasi itu cukup tegas begitu ya, biasanya jurnalis, public relation gitu ya, atau apa begitu bidang periklanan gitu. Nah sekarang ini kan banyak bidang-bidang yang secara langsung atau tidak langsung itu adalah bidang komunikasi itu sendiri gitu. Sehingga tantangannya juga ISKI harus bersama-sama bahkan bekerja sama dengan kampus misalnya untuk bersama-sama membicarakan sebetulnya format kurikulum seperti apa yang adaptif, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa mendukung perkembangan dunia kerja, tapi juga tidak hanya dunia kerja, tetapi betul sebenarnya tantangan juga sebenarnya apa kebutuhan masyarakat yang intinya harusnya orang komunikasi, baik itu akademisi termasuk di ISKI begitu ya, bisa menjawab tantangan berbagai problem komunikasi yang terjadi di dunia, khususnya di bangsa kita itu sendiri gitu ya. Kita menjadi kalau itu masalah menjadi problem solver, bukan malah jadi menjadi problem maker begitu ya, itu paling tidak begitu ya bagi teman-teman. Oleh karena itu berkonsolidasi, nah konsolidasi ini kami buatkan sebagai konsep transformasi organisasi. Pak Dadang, beberapa tahun yang lalu mungkin udah agak lama ya. Saya waktu itu masih mengajar di Mikom Visip Undip itu ya di S2. Itu ketika Newsweek pamit untuk mengakhiri era cetak dan pindah ke online itu. Nah, waktu itu respon di Indonesia masih, oh enggak apa-apa, media cetak masih tetap akan survive. Saya ingat itu. Nah, sekarang saya mau tanya pada Pak Dadang, sekarang situasinya sudah seperti apa sebenarnya? Iya, sebetulnya kalau saya lihat bukan terlambat ya, mungkin tidak memperkirakan akan seperti ini gitu ya. Ada yang sering disebutkan oleh beberapa teman-teman itu bahwa platform media itu sebetulnya tidak akan pernah hilang begitu ya. Hanya tinggal apakah akan menjadi hit, akan menjadi menjadi main media atau tidak begitu ya. Ada yang sering dibicarakan begini. Contohnya radio. Nah, ini menjadi justifikasi itu, Mas. Contohnya radio tuh, sejak ada muncul TV, radio akan mati begitu kan ya. Atau bioskop akan mati munculnya DVD dan segala macamnya. Toh buktinya mereka masih ada tuh gitu ya. Nah, itu sering menjadi pembenaran begitu ya, tanpa melihat ke depan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu begitu munculnya media baru, new media, termasuk juga new journalism gitu ya, yang ternyata platformnya itu sangat cair, apalagi dengan menggunakan teknologi terbarukan, perkembangan internet itu, sehingga kebiasaan orang mengkonsumsi media, ini kan diawali dari kenapa pamit tadi berbagai media tidak hanya di berbagai negara maju gitu, maksud juga di Indonesia kan mulai hilang begitu ya, mulai kalaupun ada itu mungkin karena dia punya kekuatan kolaborasi lebih pada hubungan psikologis daerah misalnya koran daerah, atau mungkin karena sebagian saya pernah buat survei gitu ya, kenapa masih berlangganan koran, ada yang menjawab begini, kasihan. Kasihan, atau karena saya sudah biasa berlangganan begitu. Sementara kebutuhan informasinya sendiri didapatkan dari media-media baru begitu ya.
Nah, mungkin ada yang mempertahankan karena harus mempertahankan, tapi secara bisnis itu belum sangat berat begitu ya, sangat berat. Nah, oleh karena itu perkembangan new media yang menggunakan platform internet, cyber, apalagi sekarang muncul digital yang kemudian konvergen, itu mungkin akan lebih bisa bertahan ya ketimbang media-media tradisional. Jadi bisa jadi terlambat atau bisa jadi sebetulnya punya keyakinan bahwa tidak akan tergerus begitu ya, gitu. Sehingga mereka harus menemukan model bisnis yang baru sebetulnya. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara kebebasan. Pak Dadang, kalau menurut saya sih sebenarnya kontennya itu tetap bertahan terus, cuma platformnya yang berubah. Jadi radio tetap bisa ada, isi atau yang mirip-mirip media cetak juga ada, televisi mungkin ada, cuma tidak menggunakan platform yang dulu, tapi mereka cukup melihat. Oke, jadi misalnya seperti itu. Nah, ini apa perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dalam situasi seperti ini? Ya, kalau menurut saya perubahan yang bakal terjadi kan tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau saya sebetulnya media itu pasti akan diawali dari kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat atas informasi. Kedua, bagaimana cara masyarakat tadi mendapatkan atau mengakses informasi itu sendiri, begitu kan ya. Itu yang sebetulnya harus dilihat oleh teman-teman di media begitu. Kalau media luput tidak melihat apa yang dibutuhkan, kemudian cara masyarakat untuk mendapatkan informasi ini, ya tentu tidak akan bisa bertahan dengan baik begitu ya. Betul tadi Mas Bambang, sebetulnya secara kontennya sih sama, betul, kebutuhan informasinya betul. Tapi akhirnya kan kayak dulu kenapa kita butuh koran pun bahkan ditunggu pagi-pagi di rumah sebelum pergi ke kantor begitu. Sekarang jangankan ini sedang kita tidur aja di gadget kita sudah masuk tuh informasi-informasi yang real time gitu ya. Sehingga media konvensional itu tidak ditunggu. Televisi juga sama, mungkin zamannya tahun 80-an kita menunggu dunia dalam berita begitu ya, karena saking excitingnya dengan dunia dalam berita itu. Itu televisi begitu ya. Itu ternyata juga sekarang kita nggak usah nunggu berita jam berapa begitu ya. Itu sudah ada di gadget-gadget non media konvensional. Apalagi sekarang beberapa media sudah mulai menggunakan media baru juga, new media juga, platform media baru juga. Misalnya televisi, radio, koran bahkan sudah menggunakan platform-platform yang tidak konvensional. Bahkan menggunakan new media misalnya YouTube, podcast gitu ya. Itu untuk mempertahankan dan mungkin itu bagian dari konvergensinya. Jadi ke depan konvergensi kebenaran berita, kecepatan berita, kebenaran itu masuk keakuratan ya, kecepatan berita dan kebutuhan yang sifatnya penting begitu ya, penting. Karena makin banyaknya informasi yang muncul dari mana-mana, yang penting itu akan mendapatkan intensi yang sangat kuat begitu. Jelas berpendapat dengan tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Iya, ini kan media-media mainstream itu sebenarnya kan masih punya keunggulan, yaitu di bidang profesionalisme, kecanggihan, keahlian, memelihara profesi yang sudah sangat lama, dan komitmennya terhadap etika jurnalistik sangat besar. Nah, baik dicetak di televisi maupun radio itu sebenarnya mereka kuat di konten. Nah, sekarang seberapa jauh mereka bisa apakah kolaborasi atau berubah dengan media-media baru. Nah, itu seperti apa menurut pengamatan Pak Dadang? Mereka sudah melakukan itu atau enggan atau seperti apa?
Iya, kalau menurut saya mereka bukan enggan ya, tetapi ingin gitu ya, ingin, paling tidak ingin bertahan kan, begitu ya Mas ya, ingin Ya, bertahan. Syukur-syukur bisa mengembangkan terus, bisnisnya begitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan, keberanian, kemampuan, kejelian gitu untuk, beradaptasi dengan perkembangan, terutama perkembangan teknologi media itu sendiri begitu ya, untuk yang mainstream atau yang selama ini sudah ada begitu ya. Nah, mereka memang, sudah ya anggap lebih profesional, lebih lebih apa ya, lebih berkualitas begitu. Karena, mereka sebagian, sudah, sebagai wartawan profesional, sudah tahu kode etik dan segala macamnya. Begitu muncul media siber baru yang kemudian banyak sekali media-media online itu kan tuduhannya adalah mereka, hanya mengejar kecepatan, tidak bahkan sebagian beritanya itu tidak bersandarkan pada, etika. Tapi sekarang ini mulai nih beberapa media-media online, media cyber justru mereka juga sudah mempunyai semacam equilibrium baru lah begitu ya. Mereka punya keunggulan di kecepatan, tapi mungkin di ketepatan bahkan keakurasian, kurang begitu ya. Mereka sudah mulai sekarang ini mengimbangi dengan beberapa, bahkan merekrut dari wartawan-wartawan yang konvensional gitu ya. Mereka mendapatkan ilmu dari wartawan yang konvensional begitu, masuk ke situ begitu ya. Nah, pada saat yang sama media-media konvensional ya justru harus harus berubah menjadi media yang tadi tidak hanya tepat tapi juga cepat gitu. Tentu kalau dari sisi sudut pandang masyarakat, dari sisi kebutuhan, yang dibutuhkan informasi kan yang benar dulu. Yang benar, 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 baru cepat. Tapi sekarang ini kan ada beberapa media cepat, 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 benarnya entah kemana. Tapi equilibrium-nya mulai muncul nih. ya, Media ini tidak membiarkan juga media online gitu ya, hanya mengejar cepat tapi juga ingin mempunyai trust begitu ya. Nah, sebagian masuk ke dalam organisasi, yang saya lihat ada asosiasi sekarang, asosiasi media siber gitu ya, ya, segala macamnya itu ternyata mereka kan sudah masuk ke Dewan Pers, menjadi ya, konstituen Dewan Pers. ya, Jadi pada saat bersamaan, keunggulan di platform, diakses tadi begitu ya, mulai diimbangi dengan kapasitas yang sifatnya berkualitas, jurnalisme yang berkualitas begitu. ya. Jadi ini sudah mulai ada perkembangan ke sana. Jadi ada konsolidasi pasar gitu ya kira-kira, dan mulai terlihat mana produk-produk jurnalisme dari media cyber tapi yang bisa dipercaya gitu, yang ada trust itu yang mungkin sudah mulai kelihatan sekarang. Betul, betul, betul. Tapi kita juga sudah mulai lihat sekarang ini banyak media-media yang masyarakat sendiri sudah tahu nih, ini Ya, cukup berkualitas, cukup punya kredibilitas begitu ya, trust-nya tinggi sehingga selalu menjadi rujukan gitu media-media siber itu. Dan sekarang ini kan media-media besar juga kan, media mainstream juga kan sudah bermain di online juga semuanya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. ada indikasi lain itu ya. Jadi baik dari pemasang iklan maupun dari media-media mainstream itu merasakan bahwa pergeseran iklan itu kan salah satu indikasi dari trust itu. Itu yang di media mainstream berkurang, yang di media baru, media digital ini porsinya meningkat. Nah, Ya. ini menurut Pak Dadang seperti apa? Ya memang, saya nggak tahu yang sekarang ya. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, belanja iklan di Indonesia, dari salah satu lembaga survei itu kan masih didominasi oleh televisi sebetulnya, Mas. Ya, Jadi televisi ternyata walaupun di Indonesia ini memang, unik gitu ya. Jadi ya, pemirsa televisi, jadi televisi itu masih mempunyai magnet yang sangat kuat ya, untuk ditonton. Dia tampil di TV gitu ya, dengan tampil di koran atau tampil di radio atau tampil di media cyber itu tidak kalah lebih bergengsi di ya, TV begitu ya. Artinya trust dari televisi atau cukup berpengaruh sehingga iklan itu iklan masih dominan ke televisi. Namun juga media-media baru juga sudah mulai gitu ya, sudah mulai meningkat begitu ya, walaupun informasinya
ternyata tidak semua juga bisa bertahan di media online itu kalau ternyata mereka hanya mengandalkan kecepatan saja. Sehingga kalau trust tidak ada, maka pengiklan pun nggak ada gitu. Kalaupun ada iklan ya maaf ya, iklan-iklan yang sifatnya apa tuh? Ada teman saya mengatakan iklan-iklan berselera rendah gitu ya. Iklan-iklan berselera rendah, mohon maaf ini untuk kejantanan, untuk apa obat-obatan begitu ya. Itu berselera rendah walaupun mungkin untuk pasar-pasar tertentu nggak berselera rendah, memang itu yang dibutuhkan kan begitu ya. Nah, iklan-iklan besar itu adanya di media-media masih media-media mainstream begitu. Jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Iya, Pak Dadang kan pernah di KPI ya, yang mengurus soal penyiaran. Memang sebenarnya masih ada itu ceruk itu, karena orang memasang iklan itu tidak sekedar mengejar audiens yang banyak, tetapi sebenarnya audiens yang potensial untuk membeli sebenarnya. Nah, kelihatannya penonton TV itu masih di situ posisinya itu, dan bisa pada saat bersamaan nonton bareng, tapi kalau di medsos kan nggak bisa, jadi sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut Pak Dadang kira-kira seperti apa ini posisi televisi ke depan? Ya, setiap media ya secara teori juga mungkin begitu ya Mas ya, mempunyai kelebihan dan kelebihannya sendiri-sendiri lah begitu ya. Nah, kalau di Indonesia menurut saya, walaupun saya bertanya kepada mahasiswa, siapa yang hari ini nonton televisi, ya, gitu kan ya, itu relatif yang angkat tangan cuma 1-2 dari 40 gitu ya, walaupun di Zoom juga. Artinya sebenarnya penontonnya semakin berkurang begitu ya. Tapi salah satu survei juga menyebutkan rata-rata masyarakat Indonesia menonton itu masih di atas 2 jam, hampir 3 jam bahkan itu. Kalau di Hotsuite itu di media sosial, WR sosial itu, bahwa ada survei bahwa masyarakat Indonesia itu masih antara 2 sampai 3 jam menonton televisi. Tapi pada saat bersamaan masyarakat Indonesia itu yang kemudian berinternet, menggunakan internet bahkan sudah di atas 5 jam gitu, 6 jam. Walaupun kata saya itu fitnah gitu ya. Masa sih 5 jam? Saya bilang bukan 5 jam, mestinya 9 jam. 10 jam, 11 jam. Jadi hebatnya masyarakat Indonesia menurut saya ini mampu menggunakan media yang begitu banyak begitu. Pada saat di kendaraan dengar radio juga, pada saat yang bersamaan buka media online, kemudian datang ke rumah masih ada yang nonton TV, entah ditontonnya itu sinetron atau apa segala macamnya, tapi paling tidak ceruk pasar di media televisi itu menurut saya masih cukup baik. Dalam arus gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Itu saya kira menarik tadi dari sisi ekonominya. Karena kalau ditanya mahasiswa nonton TV apa enggak, mahasiswa enggak nonton. Karena yang nonton ibu-ibu. Itu pengambil keputusan untuk belanja itu. Betul. Dan orang berpikir gini, kalau iklan itu ada di TV, itu masyarakat masih menganggap, wah ini iklan ini bonafit gitu. Ya, iklan ini punya modal, paling tidak punya berkualitas lah, kurang lebih begitu. Ketimbang mungkin munculnya di media tertentu, sehingga orientasi ini dari beberapa teman di media televisi ini buktinya gini Mas. Walaupun kanal itu sudah habis, kanal yang analog ya, itu minat untuk mendirikan televisi itu begitu besar. Dan pada saat dibuka kanal analog berubah menjadi digital, kan kanalnya menjadi banyak itu kan Mas, menjadi banyak. Di Bandung saja kanalnya punya TVRI, kanal yang TVRI itu yang digitalnya sudah habis Mas. Sudah habis itu. Ada 12 sudah habis. Kerjasama TVRI dengan TV-TV baru begitu ya. Gitu. Jadi kalau dibuka lagi akan makin banyak. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin perlu kita bikin penelitian begitu ya. Di samping mungkin masyarakat itu akan merasa lebih
confident kalau tampil di televisi begitu ya. Padahal kan ada podcast yang juga punya pengaruh kan begitu ya. Penontonnya bisa jadi banyak. Di televisi penontonnya bisa jadi sedikit tapi dianggap masih gengsi lah, bergengsi barangkali gitu ya. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya, itu sebagai konten bagus karena yang ada di televisi yang penontonnya belum banyak bisa dipindahkan ke platform YouTube dan itu akan ditonton terus dan akan menjadi banyak. Ya. Bolak-balik gitu kan. Pak Dadang, saya mau tanya begini, ini kan makin banyak media, alternatifnya macam-macam. Nah, ini kan baik masyarakat maupun mungkin pemerintah ya, masyarakat bisnis yang butuh media, itu bagaimana ngatur strateginya? Nah, ini kan bidangnya akademisi ini, bagaimana mengatur strategi di era begitu banyak pilihan media supaya tetap konten komunikasinya itu efektif. Kalau menurut saya, Mas, sekarang ini tetap bahwa namanya media apapun platformnya, apapun jenisnya, itu seperti mohon maaf ya, kalau saya menginginkan seperti gadis cantik gitu ya, yang ingin dipinang gitu untuk digunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya yakin kok baik itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ingin bahwa mereka punya pengaruh sebesar-besarnya, mereka sudah mulai melihat mana yang paling berpengaruh gitu ya. Tapi diawali sebetulnya kalau saya lihat para politisi, mohon maaf nih Mas, memakan politisi nih. Gitu. Pasti kan gini, ingin juga mempunyai bahasa saya itu kalau perlu punya media sendiri begitu. Gitu. Kenapa para politisi, kenapa para pengusaha tertarik mempunyai televisi? Saya ada sebuah cerita nih kalau boleh nih Mas. Ya, silakan. Jadi waktu saya belum di KPU Pusat waktu itu ya, belum di KPU Pusat. Waktu itu ada diskusi mengenai peluang bisnis televisi begitu ya. Saya dengan salah satu senior lah kalau di televisi itu sangat senior begitu ya. Waktu itu tiba-tiba ngobrol dengan seorang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu tuh kalau saya sebut senior lah, ibu udah cukup agak berumur gitu ya. Penampilannya sangat sederhana, Mas. Terus dia nanya ke saya itu, Pak, tahu nggak TV yang mau dijual? Gitu. TV yang mau dijual karena saya orang KPID kan. Waktu itu belum ke KPU Pusat, Bu nggak boleh jual beli televisi, kan izin tidak boleh terjualbelikan. Gitu. Emang Ibu mau beli? Ya kalau ada saya mau beli gitu kan. Nah di sebelah saya itu tokoh televisi nasional gitu ya. Ibu serius mau beli? Iyalah kalau ada mau saya beli. Berapa sih katanya gitu kan. Wah Bu rata-rata ini televisi yang tidak sedang 5 besar begitu ya. Itu di sekitar 600 miliaran Pak, 600 sampai 700 miliar. Oh segitu ya gitu kan. Dan itu belum nanti kalau beli kan harus rebranding dan segala macam, bisa jadi di atas 1 triliun. Oh gitu. Wah masih bisa lah. Kita kaget semua, ini serius nggak orang ini tuh. Tapi saya penasaran. Ibu ini siapa Bu? Ibu tuh siapa? Enggak, kami sedang mencari media, kami ingin punya media. Perusahaan kami ada perusahaan besar, holding gitu ya, yang bergerak di berbagai bidang dan tidak hanya di Indonesia. Kami belum punya media gitu, belum punya televisi. Ibu tuh besar loh, ya memang besar gitu. Tapi begini, boleh cerita ini tinggal kita percaya atau tidak ke orang itu. Kalau saya beli ini 1 triliun gitu ya, ini akan di list gitu di dalam perusahaan company holding kami, dan holding kami ini sahamnya tercatat di Hong Kong, di mana gitu segala macamnya. Nanti terdeteksi ini punya media, maka saham kami yang di sana tuh kan naik gitu. Dan itu jauh dari 1 triliun gitu. Jadi, ternyata media bisa tidak hanya sekedar alat untuk komunikasi, informasi dan sebagainya, tapi juga sebagai sebuah komoditas. Mungkin juga para politisi atau pengusaha yang punya media akan punya kelebihan tersendiri kan, Mas? Gitu kan ya? Gitu. Ya kan gitu kan? Gitu. Nah, itu sih menurut saya dari sisi
media masih sangat kuat, punya pengaruh, maka pemerintah akan berupaya untuk mempunyai akses terhadap semua platform, baik itu televisi, radio, media-media baru dan sebagainya. Masyarakat juga sama begitu. Masyarakat juga kalau ingin menyampaikan produknya, tentu dia akan menggunakan media yang tepat supaya produknya bisa menjadi produk yang berhasil gitu di pasar. Pak Dadang, menarik sekali. Tapi terakhir ini karena waktunya terbatas, menurut pengamatan Pak Dadang selama ini, kita ini kan diatur ya, regulasinya ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, terakhir yang menyangkut media misalnya ada undang-undang ITE. Kalau menurut Pak Dadang, apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang itu? Ini dalam sebetulnya pertanyaannya. Kalau sepintas saja, Mas, sepintas ya, kalau undang-undang pers, kalau menurut saya untuk kepentingan kemerdekaan pers itu sangat kuat begitu ya, sangat kuat untuk kemerdekaan pers, kebebasan pers begitu ya. Walaupun implementasinya sekarang agak terganggu dengan ITE begitu ya, jadi agak terganggu dengan ITE. Tapi untuk yang undang-undang pers gitu, saya melihat justru perlindungan terhadap publik gitu ya di undang-undang ini belum kuat begitu, belum kuat. Jadi kalau ada publik yang dirugikan oleh media, dia menggunakan hak jawab begitu kan, kemudian mengadukan, dan kalau kemudian juga masih tidak puas kan dia bisa mengadukan ke area pidana misalnya, atau mengadukan ke polisi dan segala macamnya. Tapi kan itu juga sudah dibungkus oleh surat edaran Mahkamah Agung. Jadi maksud saya hanya ingin bagaimana supaya undang-undang pers ini juga memberikan porsi yang sangat kuat terhadap hak publik, hak masyarakat. Di mana masyarakat ini kan pemilik kemerdekaan pers itu kan bukan wartawan, bukan media menurut saya. Pemilik kemerdekaan itu adalah di undang-undang ini bunyinya kan adalah milik rakyat gitu. Milik rakyat. Nah, ini justru di isi pasalnya ini belum kuat begitu ya. Tanpa harus mengurangi kemerdekaan media itu sendiri, kemerdekaan pers itu sendiri. Kalau di undang-undang penyiaran sebetulnya yang paling masalah adalah sangat kaku terhadap perkembangan platform tadi gitu, platform medianya. Jadi konvensional aja, radio, televisi yang menggunakan kanal frekuensi analog maupun digital begitu ya. Tapi yang media yang terkoneksi dengan internet secara hybrid gitu ya, itu belum bisa diatur. Padahal sekarang konten-konten televisi seperti disampaikan oleh Mas Bambang tadi juga ditampilkan di media baru begitu kan ya, yang tidak terbahas, tidak tergarap, tidak tidak bisa digunakan pasal-pasal di undang-undang penyiaran. Nah, kalau undang-undang ITE saya sih melihat ada perkembangan baik gitu ya, bahwa orang menjadi takutkan dengan undang-undang ITE itu gitu. Jadi yang muncul adalah ketakutan, bukan sebuah upaya yang berkualitas untuk menjaga komunikasi menjadi lebih baik begitu kan ya, gitu. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap undang-undang ITE itu, ditambah masyarakat kita belum literate dalam banyak hal, baik literate dalam penggunaan media, kemudian cara berkomunikasi dan sebagainya, sehingga dengan mudah kritik menjadi bisa bisa masuk kepada area yang ya jadi tindak pidana begitu. Nah ini sekarang ini kan sudah mulai ada perbaikan pasal-pasal tertentu di Undang-Undang ITE. Saya nggak tahu apakah sudah jadi atau enggak, kapan melalui sebuah peraturan pemerintah atau peraturan presiden akan ada semacam SOP atau semacam peraturan yang tidak memudahkan orang untuk dipidana begitu. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI, dan yang kebetulan sekarang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Atas semua wawasan penjelasannya, mudah-mudahan membantu kita memahami keberadaan pers atau media di Indonesia saat ini dan kira-kira membayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Mas. Sukses terima kasih atas kesempatannya. Ya. Salam buat semua teman-teman. Terima kasih.
Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya.